Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman semua. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu dosen, Ibu Arista Dwi Saputri MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar manajemen, dan saya sampaikan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang telah memberikan kesempatan presentasi siang hari ini secara online. Langsung saja kita mulai presentasi ya teman-teman. Pada presentasi siang hari ini kita akan membahas tentang sistem pengendalian dan informasi manajemen. Untuk kelompok 12 dasar-dasar manajemen ini ada 5 anggota kelompok, yaitu yang pertama Dimas Wahyu Saputra, kemudian Rizky Nur Hakiki, Rosita Rahmawati, Rosyidatun Nafiah, dan juga Renaldo Gusindra Pratama Putra. Dalam sistem pengendalian dan informasi manajemen ini akan disampaikan beberapa poin seperti pengertian sistem pengendalian dan informasi manajemen, kemudian konsep dasar sistem pengendalian dan informasi manajemen, dan yang terakhir adalah tujuan dan fungsi sistem pengendalian dan informasi manajemen. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Mbak Rizky Nur Hakiki yaitu pengertian sistem pengendalian dan informasi manajemen. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada moderator telah memberikan saya waktu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari sistem pengendalian dan informasi manajemen. Sistem adalah sebuah kumpulan yang berasal dari komponen-komponen yang membentuk satu kesatuan. Sebuah organisasi dan sistem informasi merupakan sistem fisik dan sosial yang disusun sedemikian rupa guna untuk mencapai tujuan tertentu. Informasi ini sendiri berarti hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya. Informasi ini menggambarkan bentuk kejadian nyata sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan suatu keputusan. Selanjutnya adalah pengertian dari sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem perencanaan yang merupakan bagian dari pengendalian internal dari sebuah organisasi. Sistem informasi manajemen ini terdiri dari pemanfaatan dokumen, teknologi, manusia, dan juga prosedur-prosedur dari dalam organisasi. Selanjutnya adalah sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen adalah sebuah sistem yang di dalamnya berisi tentang tuntutan-tuntutan dalam menjalankan atau mengendalikan sebuah organisasi. Jadi, sistem pengendalian manajemen ini upaya untuk mencapai tujuan organisasi melalui fungsi pengawasan dari setiap aktivitas-aktivitas yang terjadi di dalamnya. Sistem pengendalian manajemen ini tidak hanya terbatas pada pengukuran kinerja, namun berkaitan dengan fungsi pengawasan, penetapan standar, dan juga pemberian kode etik terhadap karyawan. Sekian materi dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya adalah konsep dasar sistem pengendalian dan informasi manajemen yang akan disampaikan oleh Mas Renaldo Gusindra Pratama Putra. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan materi tentang konsep dasar sistem pengendalian dan informasi manajemen.
Sistem informasi manajemen digambarkan sebagai sebuah bangunan piramida di mana lapisan dasarnya terdiri dari informasi, penjelasan transaksi, penjelasan status, dan sebagainya. Lapisan berikutnya terdiri dari sumber-sumber informasi dalam mendukung operasi manajemen sehari-hari. Lapisan ketiga terdiri dari sumber daya sistem informasi untuk membantu perencanaan taktis dan pengambilan keputusan untuk pengendalian manajemen. Lapisan puncak terdiri dari sumber daya informasi untuk mendukung perencanaan kebijakan oleh tingkat manajemen. Sebuah sistem informasi manajemen merupakan istilah yang umum dikenal orang adalah sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi manajemen dan pengembalian keputusan dalam sebuah organisasi. Pengendalian adalah penggunaan seluruh kelengkapan sarana dalam suatu entitas untuk mempromosikan, mengarahkan, mengendalikan, mengatur, dan memeriksa berbagai aktivitas dengan tujuan untuk meyakinkan tercapainya tujuan entitas. Sarana pengendalian ini meliputi bentuk organisasi, ramalan, anggaran, jadwal, laporan, catatan, daftar pertanyaan, metode, alat, dan audit intens. Dalam suatu sistem pengendalian manajemen akan ditemukan 4 elemen proses pengendalian, yaitu detektor atau sensor atau pelacak, suatu perangkat yang mengukur yang sesungguhnya terjadi dalam proses yang sedang dikendalikan. Selektor atau asesor, suatu perangkat yang menentukan signifikasi dari peristiwa aktual dengan cara membandingkannya dengan beberapa standar dari apa yang seharusnya terjadi. Efektor, suatu perangkat yang sering disebut dengan umpan balik yang mengubah perilaku jika asesor mengidentifikasi kebutuhan untuk melakukan hal tersebut. Jaringan komunikasi, perangkat yang meneruskan informasi antara detektor dan asesor dan antara asesor dan efektor. Perkembangan selanjutnya, elemen pengendalian ini diterapkan dalam suatu organisasi, maka seorang detektor mempunyai tugas melakukan pengamatan atas apa yang terjadi. Kemudian asesor membandingkan apa yang terjadi dengan standar atau aturan yang berlaku. Perkembangan selanjutnya pada tahun 1988, Dewan Standar Auditing Standard kepada struktur keuangan sehingga baik sumber dana atau daya maupun pendapatan perlu dinyatakan dalam satuan nilai atau satuan mata uang. 5. Sistem ini cenderung untuk mengikuti pola dan jadwal yang teratur seperti bulan ke bulan, tahun ke tahun, dan seterusnya. 6. Sistem ini harus merupakan sistem yang terkoordinir dan secara terpadu. Dalam suatu data yang dikumpulkan untuk sesuatu tujuan mungkin berbeda dari data yang dikumpulkan untuk tujuan yang lain. Dalam batasan-batasan yang lebih terperinci, tahap-tahap proses pengendalian manajemen adalah sebagai berikut. A. Penyusunan program, yaitu proses penentuan program yang akan diambil oleh perusahaan dan perkiraan mengenai jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke dalam program tersebut. B. Penyusunan anggaran, yaitu proses perencanaan di mana rencana yang disusun dinyatakan dalam satuan angka yang biasanya dalam satuan mata uang dan disusun untuk suatu periode tertentu. C. Pelaksanaan dan pencatatan, proses pelaksanaan, pengukuran, dan pencatatan data mengenai program yang telah dilaksanakan. D. Pelaporan dan analisa, yaitu proses pelaporan baik dalam data akuntansi maupun data lainnya dan analisa dari pada laporan-laporan tersebut. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Kemudian materi selanjutnya yaitu tujuan sistem pengendalian dan informasi manajemen yang akan disampaikan oleh Mas Dimas Wahyu Saputra. Waktu dan tempat saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Dimas Wahyu Saputra. Saya di sini akan menjelaskan tujuan dan fungsi sistem pengendalian dan informasi manajemen. Sistem informasi manajemen memiliki tujuan lain, diantaranya satu, menyediakan layanan informasi dalam perhitungan sebuah produk, harga pokok, jasa, dan juga tujuan lain yang menjadi target manajemen. Menyediakan layanan yang dapat digunakan untuk menjadi media pengendali, perencanaan, dan juga evakuasi.
serta sebagai sarana untuk perbaikan berkelanjutan. 3. Menyediakan informasi pendukung yang bisa digunakan untuk analisis dan mengambil keputusan satu organisasi. 4. Sistem informasi manajemen secara garis besar memiliki tujuan untuk memudahkan dan meringankan pekerjaan atau pengelolaan manajemen dalam suatu perusahaan. Materi terakhir yaitu fungsi sistem pengendalian dan informasi manajemen yang akan disampaikan oleh Mbak Rosita Rahmawati. Waktu dan tempat saya persilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan tentang fungsi sistem pengendalian dan informasi manajemen. Nah, sistem pengendalian informasi memiliki fungsi yaitu sebagai pendeteksi kelemahan dalam perbaikan terhadap organisasi, sehingga menjadi umpan balik dari suatu kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan. Sehingga sistem pengendalian ini mencakup fungsi pengawasan, yaitu menciptakan standar atau kriteria, melakukan perbaikan atas divisi atau penyimpangan, merevisi serta menyesuaikan metode pengendalian sebagai respon terhadap hasil dari pengendalian dan perubahan di suatu kondisi, dan juga mengomunikasikan penyesuaian tersebut ke seluruh proses manajemen. Nah, sistem informasi manajemen memiliki beberapa fungsi, di antaranya yaitu yang pertama, memudahkan bagian manajemen dalam proses perencanaan, pengawasan, serta pengarahan kerja bagi semua departemen yang dikoordinirnya. Nah, yang kedua, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengolahan data. Karena data yang di dalamnya ada informasi suatu manajemen merupakan data yang telah tersaji secara akurat dan tepat waktu. Lalu yang ketiga yaitu meminimalisir biaya produksi dan meningkatkan produktivitas suatu organisasi. Yang keempat yaitu sarana peningkatan sumber daya manusia, karena di dalamnya pelaksanaan diperlukan unit kerja yang sistematis serta terkoordinir berbasis teknologi. Nah, itulah beberapa fungsi sistem pengendalian dan informasi manajemen. Demikian materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya dan teman-teman mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.